Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pas kelas 6. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini ada sebuah garis bilangan ya. Kemudian pernyataan yang benar adalah, yang di sini yang diminta adalah pernyataan yang benar. Oke, kita lihat dari A. Bilangan 0 ke kiri merupakan bilangan bulat positif. Nah, ini positif. Harusnya di sini negatif kan ya, berarti ini salah. Kemudian 0 ke kiri merupakan bilangan bulat negatif. 0 ke kiri, bilangan bulat negatif. Betul ya. Kemudian yang C, 0 ke kanan merupakan bilangan bulat negatif ke kanan. Kanan berarti arah ke sini, negatif, ini salah ya. Kemudian 0 ada bilangan kanan merupakan bilangan bulat prima. Ini juga salah. Jadi yang betul adalah jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Bilangan tersebut dibaca adalah, nah ini dibaca berarti gimana? Adik-adik ada yang bisa? Ya, negatif 1033. Negatif 1033. Yang mana ini yang tulisannya negatif 1033? Yang A. Berarti ini jawabannya yang A. Ini tadi B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan garis bilangan bulat berikut ini. Bilangan di bawah ini yang nilainya lebih kecil dari B adalah, nah ini B. Ya, kalau pada garis bilangan, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Itu sebagai patokan ya. Ke kiri semakin kecil, ke kanan semakin besar. Nah, karena ke kiri ini berarti ada bilangan 6 dan bilangan negatif 6 dan negatif 7. Berarti ini jawabannya adalah negatif 7. Jawabannya negatif 7. Ya. Walaupun ini hati-hati adik-adik, biasanya adik-adik ini terjebak dengan angka. Dengan ini 6 dengan 4 besar 6 ya. Tapi kalau ada tanda negatif itu justru berlawanan ya. Berarti nilainya lebih kecil. Semakin besar angkanya, kalau ada tanda negatif berarti itu lebih kecil. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Urutan bilangan berikut dari yang terbesar. Oke, kita lihat dulu dari yang terbesar. So, pertanyaannya dari yang terbesar. Kemudian dilihat, ini A negatif, berarti kan kecil. Kemudian B juga, C negatif. Berarti yang A sama C ini sudah pasti salah. Kemudian kita lanjut. 50, betul. 31, 14, kemudian 12, 21, dan 50. Betul ya, ini ya yang B ya. Urutannya sudah pas. Sekarang coba yang D. Tadi yang A sama C kan otomatis salah. Sekarang yang D, 50, 31, 14, negatif 21, dan 12. Nah, ini di sini ada yang tertukar. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Terumbu karang yang indah dapat di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Penulisan posisi yang benar kondisi tersebut adalah, nah di sini ada kata-kata di bawah permukaan laut. Nah, kalau di bawah permukaan laut itu sama saja dengan, nah kalau garis bilangan ini kan seperti ini ya. Ini di bawah 0 berarti ya. Kalau di bawah 0 ya, kalau ke atas itu nilainya, kalau ke atas itu positif, ke kanan positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Berarti ini
negatif. Nah, karena di sini 20, berarti jawabannya adalah negatif 20. Oke. Lanjut, soal berikutnya. Rumah Dayu berjarak 35 meter di sebelah utara sekolah. Rumah Haikal 56 meter di sebelah selatan sekolah. Jika Haikal ingin pergi ke rumah Dayu, maka harus berjalan sejauh titik-titik. Oke, kita garis bilangan segitiga pakai garis ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini utara, kemudian ini selatan. Nah, di sini ada titik 0 ya. Yang hubungan ini adalah titik 0. Kemudian rumahnya Haikal di utara. Nah, di sini. Kemudian rumahnya Dayu ada di selatan. 56. Nah, di sini berarti. Nah, berarti kan jaraknya rumahnya Dayu itu kan dari 0 sampai ke 35. Kemudian rumahnya Haikal dari 0 sampai ke 56. Berarti ini dijumlah 35 ditambah 56. 35 ditambah 56 sama dengan 91. Berarti ini jawabannya ya. Di sini rumahnya Dayu, di sini rumahnya Haikal begitu. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal ke-7. Berdasarkan garis bilangan di atas, kalimat penjumlahan yang tepat adalah, oke, kita lihat kalau pada garis bilangan ingat-ingat dimulai dari angka 0. Nah, 0 ini ya. Nah, dari 0 ini melaju ke kanan. Itu 4 ke kanan, berarti positif. Nah, berarti otomatis yang B, ya ini salah, sama yang D juga salah. B sama D salah. Ini 4 sama positif. Nah, kemudian setelah ini kan tadi dari 0 ke 4. Nah, berarti kita ngambil dari arah sini. Nah, itu ke kiri. Nah, ke kiri sebanyak 7. Nah, kalau ke kiri berarti dikurangi ya, atau ditambah negatif. Ditambah negatif, ditambah tapi negatif. Nah, kalau negatif itu tandanya ke sebelah kiri. Nah, kemudian hasilnya adalah di negatif 3. Berarti jawabannya yang betul, yang hasil di negatif 3 adalah C. Oke, lanjut ke soal yang ke-8. Hasil dari negatif 45 ditambah 25 adalah N. Maka nilai N adalah, ya, di sini ditanyakan nilai N. Di sini ya, negatif 45 berarti ke kiri itu 45 langkah dari 0 ya. Nah, misalnya ini garis bilangan. Nah, di sini titik 0. Kemudian pertama itu negatif 45. Kemudian ke kanan 25. Nah, ini dari titik sini ke arah kanan 25 langkah. Berarti masih sisa berapa? Sudah sampai ke angka 0 apa belum? Belum ya. Berarti ini masih di angka berapa? Atau 45 dikurangi 25 ya. Berarti negatif 20. Ini jawabannya. Oke. Lanjut ke soal yang ke-9. Nah, lihat. Berdasarkan garis bilangan tersebut, hasil operasi hitung adalah hasil. Hasil berarti dari 0 ke yang terakhir ya. Ini dari 0 ke yang terakhir. Ini berarti pertama berarti negatif 5, kemudian ke kanan 2 berarti ditambah negatif 2. Nah, berarti ini hasilnya adalah ini nih, yang garis ini. Ini
negatif ke kiri, kemudian dikurangi, ditambah 2, ini harusnya tandanya tambah ini ya. Ditambah 2, maka hasilnya adalah yang 3. Negatif 3 jawabannya, negatif 3. Nah, kalau adik-adik bingung, misalnya ada soal yang seperti ini, adik-adik tinggal melihat ke yang paling atas ya. Nah, biasanya urutan di situ dari arah 1 dan ke atas. Nah, ini dari sini kebalik lagi ya. Jadi harusnya ini negatif 5 ditambah 2 ya, 2-nya ini positif bukan negatif. Soalnya kalau negatif berarti ke kiri lagi. Oke. Lanjut ke soal yang ke-10. Negatif 15 dikurangi negatif 10 dikurangi 25 sama dengan N. Nah, di sini ada tanda 2. Dikurang dan negatif. Nah, kalau ada 2 seperti ini, bergabung, itu jadi tandanya positif. Nah, kalau pada garis bilangan, itu kan kalau tandanya negatif, nah, itu berlawanan dari yang berlawanan. Kalau ke kanan, nah itu negatif berarti lawanannya berarti ke kiri. Nah, ini juga negatif itu harusnya ke kiri, tapi karena ini negatif lawanannya lagi jadi positif. Jadi 15 ditambah 10 25, 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 11, ini 15 kali negatif 24. Oke, ini kita tentukan dulu hasilnya ya. Negatif atau positif. Nah, karena di sini positif, kemudian di sini negatif. Nah, ini kan berbeda tanda. Kalau tandanya berarti hasilnya pasti negatif. Oke, kalau itu kita tinggal hitung. 15 kali 24. Nah, 4 kali 5, 20 ya. Nyimpen 2, 4 kali 1, 4, tambah 2, 6. Dan 2 kali 5, 10, nyimpen 1, 0, tulis 0. 2 kali 1, 2, ditambah 1, 3. Kemudian ditambah, sama dengan 0, 6, 3. Jadi 360, ini jawabannya yang ini. Kemudian nomor 12, hasil dari negatif 126 dibagi 9. Nah, ini dua-duanya ada tanda negatif. Nah, kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Berarti yang C sama D ini pasti salah. Oke, untuk hasilnya kita hitung. 126 dibagi 9. Nah, 1 ya. 9 dikurangi 12 dikurangi 9 sama dengan 3, 6-nya turun 36. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Nah, ini 36 sama dengan kurangi 0 ya. Berarti ini sama dengan jawabannya adalah 14. Begitu ya. Adik-adik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal yang ke-13 di sini. 84 dikurangi negatif 68 ditambah negatif 632. Ini berarti 64 kita kurangi dulu 4. 68 ya. 84 kita kurangi dulu. 84 dikurangi 68 sama dengan 6. Ini 14 kurangi 8, 6 ya. Ini tinggal 7 kurangi 1, 6, 16. Nah, ini 16 dikurangi 632. Nah, ini lebih besar ini ya. Jadi sama dengan 16 ke kanan, kemudian
negatif ke kiri. Berarti 16 ke kiri, kemudian ke kanan, dan ke kirinya panjang sekali, 632. Berarti jawabannya adalah ini. Ya, lebih kecil dari 632 karena 16-nya ini masih positif. Berarti mengurangi negatifnya ini. Lanjut ke soal yang ke-14. 34 dikurangi negatif 27 dikali 12. Nah, karena di sini ada tanda perkalian, maka ini dikali ini dihitung terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita ininya gabung dulu ya. Ini negatif dengan negatif jadi positif. Berarti ini kalau ditulis matematika yang lengkap itu jadi 34 ditambah 27 kali 12. Nah, 27 kali 12 kita hitung dulu. 27 kali 12. Oke, nggak apa-apa itu ya. 7 kali 2, 14. Simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 1 kali 7, 7. 1 kali 2, 2. Nah, dijumlah 4. Kemudian 5 tambah 7, 2. Ini jadi 324. 324 ditambah 34 sama dengan 358. Berarti yang C. Oke, itu untuk soal yang ke-14. Lanjut soal berikutnya. Edo mempunyai 8 kardus permen. Setiap kardus berisi 12 butir. Permen itu akan dibagikan ke 8 temannya sama banyak. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, ini kan ada 8 kardus. Ini bagikan kepada temannya yang jumlahnya 8. Nah, maka pernyataan yang benar adalah Edo mempunyai permen sebanyak 69. Salah ya. Ini berarti kan semuanya berarti 8 kali 12. 8 kali 12 itu sama dengan 96. Ini salah. Edo mempunyai permen sebanyak 96 butir. Betul ini ya. Setiap teman Edo menerima permen sebanyak 21. Salah ya. Ini kan 8 kardus dibagi 8. Berarti setiap anak berarti dapat 1 kardus. 1 kardus berarti 12. Begitu. Kemudian yang D, setiap teman Edo menerima permen sebanyak 8. Salah. Berarti yang betul tadi yang B. Ya, ini dikali berarti 8 kali 12. Oke, lanjut. Jika hasil penjumlahan tersebut adalah 6 angka dan bernilai genap, maka nilai A adalah ini bernilai genap. Berarti di sini A itu pasti bilangan genap. Soalnya ini genap. Nah, nggak mungkin kalau bilangan genap ditambah ganjil hasilnya akan genap. Berarti di sini pasti bilangan genap. Kecuali kalau ganjil dengan ganjil nanti akan jadi bilangan genap. Nah, tapi di sini genap berarti A-nya pasti bilangan genap. Dan kata lain, ini yang 7 sama 9 ini pasti salah. Tinggal 6 atau 8. Kemudian di sini adalah bilangan 6 angka. Sedangkan ini baru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini harus A ini harus bilangan yang menghasilkan angka lebih dari 9 atau 2 digit ya. Kalau 10 juga boleh, yang penting 2 digit. Berarti 2 ditambah 8 ya, yang menghasilkan 2 digit. Nah, kalau di sini 2 digit, berarti kan di sini nambah 1 ya. Jadi 4 tambah 6, 10 nambah lagi 1. Sini 8 tambah 2, 10 tambah masuk lagi terus sampai di sini. Jadi nanti 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, akhirnya ditambah 1 di sini. Seperti itu. Oke, lanjut soal
Lanjut ke soal nomor 17. Benny mendapat kue 2/7 bagian. Berapa banyak kotak putih yang harus Benny arsir? Lagi agak sesuai. Nah, 2 berarti 2 ini berarti ini di kotak hitam, ini juga harus kotak hitam. Karena 1 bagian, 2 bagian ya. Ini berarti kotak putihnya harus ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini harus diarsir. Kemudian ditambah 4/7 berarti 4 lagi di sini 4. Tadi di sini 6, di sini 4 sama dengan 10 kotak putih yang harus diarsir. Oke, lanjut. Lanjut ke soal nomor 18. Seorang ibu membeli minyak goreng dengan kemasan kecil yang isinya 21/4. Bentuk pecahan desimal dari 21/4. Nah, pada pecahan ini 21/4 ya. Itu kan berarti 2 itu bilangan bulat. Nah, 2 berarti bisa dikatakan 2,1/4 boleh ya. Nah, 2 koma berarti di sini yang 2 koma hanya C, berarti inilah jawabannya. 21/4. Nah, kalau misalnya 12 1/4 berarti 12 koma begitu. Kalau begitu selanjutnya. Oke, lanjut ke soal yang ke-19. Nah, ini soal hasil dari. Nah, ini yang kita lihat adalah hasilnya adalah per 24. Berarti ini semuanya dirubah ke satuan penyebut 24. Berarti yang ini depan kali 6, yang ini kali 3, yang ini kali 2 ya. Ini 6 tadi. 6 berarti 6 3 kali 6 sama dengan 18 ditambah 5 kali 3 15, kemudian dikurangi 10 kali 2 20. Pernya sama ya, semuanya per 24. Nah, ini 3 kali 6 sama 18, 5 kali 3 sama dengan 15, 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian kita jumlah 18 ditambah 15 33 dikurangi 20 sama dengan 13. Jawabannya yang A. Lanjut soal ke-20. Nah, di sini ya. Hasil dari 3.200 dikurangi 186 ditambah 200. Nah, ini kita hitung dulu yang belakang ya. Ini kan soal bisa ditulis begini. 3.200 ditambah, bisa ditulis begini ya. 200 dikurangi 186. Nah, ini kita kurangi dulu. 200 dikurangi 186 kan 14 ya. 14. Tinggal 3.200 tambah 14 sama dengan 3.214. Lanjut. Lani membeli terigu sebanyak 14 bungkus. Setiap bungkus berisi 0,25 kg. Berapa kilogram jumlah tepung terigu Lani? Nah, ini berarti dikalikan ya. Tulis saja 0,25 kali 14. Ini ya, kali ya. 4 kali 5 0. 4 kali nyimpan 2, 4 kali 2 8, 8 tambah 1 2 sama dengan 10. Kemudian 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 0 0. Kemudian udah ya. Kemudian kita jumlah 0 5 3 0. Nah, komanya di mana? Komanya kita tinggal ngitung di sini, yang di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Berarti di sini
1, 2. Nah, komanya berarti di sini. Atau hasilnya jadi 3,50. 3,50. Atau bisa juga ditulis 3,5. Karena ini 0 tidak ada nilainya. Jadi sama dengan ini ya. Oke, lanjut. Soal yang selanjutnya. Berdasarkan gambar di samping, pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat DO. DO ya, DO. Oh, ini pusat merupakan diameter. Salah ya. DO itu harusnya jari-jari. Kemudian BO merupakan jari-jari. BO merupakan jari-jari. Betul. Dan M merupakan titik pusat. Salah. Titik pusat itu ada di tengah. Ini O. Kemudian N merupakan juring. N merupakan juring. N mana N? Oh, ini salah. Ini namanya tembereng. Yang juring ini justru yang M ya. Nah, berarti jawabannya yang B tadi yang betul. Lanjut nomor 23. Pernyataan berikut yang benar mengenai tembereng. Nah, ini tembereng tadi ya, tembereng. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini. Kemudian, betul ya tadi, yang A. Kemudian B. Luas daerah dan lingkaran dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur. Jari-jari. Nah, ini berarti yang ini. Nah, yang ini itu tadi namanya adalah juring. Ya, ini juring. Kemudian yang C, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Titik pusat dengan tali busur itu namanya jari-jari. Dan yang D, garis lengkung yang menghubungkan 2 titik pada lengkung lingkaran. Ini namanya tali busur. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal 25. Jika sudut AOB dengan jaring-jaring 4 dan B 3,14, maka panjang busur AB. Panjang busur, berarti panjang busur itu sama dengan mencari keliling. Keliling sama dengan Pi kali 2PR. 2PR berarti sama dengan 3,14 kali 8. Nah, 8 ini dari 2 kali jari-jari ya. Ini 8 dari mana ini? Jari-jarinya kan 4. Ini kan 2 kali R kalikan 8. Oke, kita hitung. 3,14 dikali 8. 4 kali 8 sama dengan 2. Nyimpen 3. 8 kali 1, 8 tambah 3, 11. Nyimpen 1. 8 kali 3, 24 tambah 1, 25. Di belakang koma 1, 2 berarti koma alias 25,12. Ini jawabannya. Lanjut, keliling lingkaran di samping adalah, nah ini 14, berarti kita pakai yang 22/7. Nah, sama berarti ini pi 2pi kali R ya, berarti 2 kali 2/7 kali 14. Nah, 14 kita bagi 2, 7 sama dengan 2. Tinggal 2 kali 22 sama dengan 44 kali 2 sama dengan 88. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini nomor 27, sebuah papan berbentuk lingkaran dengan diameter 15 keliling papan. Nah, ini keliling dengan diketahui diameter, berarti pi kali D. Nah, pi-nya karena isi 15 berarti 3,14 ya.
3,14 kali 15. Oke, 5 kali 4, 20. Nyimpen 2. 5 kali 1, 5. Tambah 2 sama dengan 7. 5 kali 3, 15. Kemudian 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Kita jumlah 0, 1. 1 tambah 1 tambah 1, 7 ya. Kemudian 4. Oke. Berarti di sini 1, 2. Berarti di sini 1, 2. Di sini ya, berarti 47,1. Oke, lanjut. Soal yang lanjut. Di sini luas lingkaran diketahui jari-jari. Berarti L sama dengan pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat. Atau sama dengan 2. 2 per 7 kali 21 kali 21. Nah, ini disimpan. Disimpan dibagi ya, 21 bagi 3, 3. Nanti tinggal 22 kali 3 kali 21. 22 kali 3 sama dengan 66. 66 kali 21. 6. 2 kali 6, 12. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 6, 8, 3, 1. Berarti 1, 3, 6. 8, 6. Oke. Lanjut. Luas sebuah taman berbentuk lingkaran dengan berbentuk lingkaran adalah luasnya. Di sini ketahui panjang diameter taman tersebut adalah, yang ditanyakan adalah panjang diameter. Berarti kita bagi ya. Kita hitung dulu R-nya. R itu sama dengan luas akar dari luas dibagi pi. Pi-nya pakai 22 per 7. Berarti akar dari 154 per 22 per 7. Atau bisa ditulis akar dari 154 kali 7 per 22. Nah, 154 dibagi 22. 154 dibagi 22 itu sama dengan 7 ya. Nah, ini berarti sama dengan 7 kali 7. Akar dari 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 sama dengan akarnya adalah 7 ya. Nah, 7 berarti pi, R-nya adalah 7. Nah, kalau R-nya 7 berarti pi-nya diameternya adalah 14 cm begitu. Lanjut ke soal yang ke-30 atau soal terakhir. Perhatikan bangun gambar di samping. Luas bangun di samping adalah, nah kalau begini berarti kita hanya mencari setengah lingkaran dan persegi. Oke, kita hitung persegi dulu. Berarti di sini 14 kali 25. 5 kali 4, 0. Nyimpan 2. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 2, 8. 2 kali 1, 2. Oke, dijumlah 0. 7 tambah 8, 15. Tambah 1, 350. Kemudian kita luas lingkaran, setengah lingkaran. Setengah lingkaran berarti setengah
Pi R kuadrat. Nah, setengah. Nah, karena R-nya ini kan separuh ini. Nah, ini separuhnya ini 14, berarti R-nya adalah 7. Berarti Pi 22 per 7 kali 7 kali 7. Nah, kita bagi 7 bagi 7, 1. 22 bagi 2, 11. 11, jadi 1 kali 11, 11 kali 1, 11 kali 7 sama dengan 77. Ini berarti hasilnya sama dengan 77. Nah, ini berarti di sini 77, di sini 350 ditambah 77. Tambah 77 sama dengan 7, 5 tambah 4, 2. Nyimpen 1 jadi 427. Begitu ya. Begitu adik-adik untuk penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 30 tentang penilaian akhir semester. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Guru bisa dimengerti, bisa dipahami, adik-adik bisa paham, dan bisa sukses dalam mengerjakan soal PAS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.